Kita lanjut bahas PTTL Season 5 part 22. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dengan kekuatan tingkat Tohuangnya, Xiaoyan dapat melihat keadaan di aula jiwa. Di sana, Xiaoyan melihat jiwa dari gurunya yang sedang dikurung. Dan untungnya, guru dari Xiaoyan masih hidup. Saat ingin mendekat, ternyata terdapat segel yang telah menghalangi. Hingga pada akhirnya, Xiaoyan pun terpental. Dan persepsi jiwanya kembali masuk ke tubuhnya. Xiaoyan kemudian keluar dari tempat pelatihan. Dan dia pun kali ini mencari Ratu Medusa. Namun sang ratu cantik itu tidak ada. Yang ditemukan Xiaoyan hanyalah surat dari Ratu Medusa. Kemudian dia membacanya sehingga Xiaoyan tahu kemana perginya sang ratu ular itu. Sedangkan Xian hingga detik ini masih berkultivasi dan belum keluar dari cangkang telurnya. Sambil menunggu Xian keluar dari cangkangnya, Xiaoyan pun melatih segel pembalik ke lautan. Hal itu terbukti sangat ampuh sampai-sampai bisa menghancurkan segel milik Ratu Medusa. Meskipun pada akhirnya segel sang ratu ular cantik itu kembali tertutup. Detik berikutnya, cangkang telur milik Xian terdapat sebuah pergerakan yang kemudian Xiaoyan pun mendekatinya. Kali ini cangkang telur itu telah retak, lalu mengeluarkan sebuah pancaran hingga terlihatlah Xian yang saat ini telanjang dan dia telah berubah bentuk menjadi gadis dewasa. Namun sifatnya masih kekanak-kanakan. Dan ketika Xiaoyan akan menyentuh Xian untuk memberikan jubah hitamnya, tiba-tiba saja tubuh Xian kembali ke bentuk bocah kecil. Selanjutnya Xiaoyan mengajak Xian untuk keluar dari lembah ini. Mereka berkeinginan untuk membantu Ratu Medusa. Dengan kekuatan Xian yang bisa menembus segel apapun, Xiaoyan saat ini bisa melewati segel yang dibuat oleh Ratu Medusa dengan cukup mudah. Di dalam perjalanan, Xiaoyan dan juga Xian merasakan sesuatu yang cukup aneh. Ternyata hal itu berasal dari sebuah racun. Yang kali ini ada ahli racun yang telah menyerang kota Kingsan. Dan ahli racun tersebut meminta supaya gerbang kota Kingsan dibuka supaya dia bisa masuk. Karena sudah tidak tahan dengan racunnya, pada akhirnya gerbang kota Kingsan pun sekarang telah dibuka. Namun ahli racun tersebut malah kembali menyiksa orang-orang yang ada di tempat ini dengan racunnya. Tidak lama kemudian Xiaoyan dan juga Xian pun muncul yang menghilangkan racun tersebut. Mengetahui kedatangan dari Xiaoyan, ahli racun itu pun terdiam yang kemudian melarikan diri. Tidak ingin membiarkannya lolos dari tempat ini, Xiaoyan pun membunuh ahli racun itu. Dan detik berikutnya, Xiaoyan memberikan pil penawar racun untuk orang-orang yang ada di benteng kota Kingsan. Ling Er menceritakan bahwa sebenarnya kekaisaran Jiama saat ini sedang diganggu oleh sekte racun, sekte Jingyan atau angsa emas, dan juga lembah Mulan. Dan kali ini, ketiga sekte tersebut sedang mendekati benteng pegunungan hitam. Xiaoyan pun berpamitan. Di sisi lain ada Komandan Yue Mei yang saat ini sedang dikejar oleh dua pria. Ketika hampir terbunuh, Xiaoyan pun muncul yang kemudian menyelamatkan Komandan Yue Mei. Detik berikutnya, Xiaoyan pun memberikan pil penyembuh luka. Ketika dua pria yang mengejar Yue mengetahui bahwa Xiaoyan adalah seorang ahli Dohuang, mereka kemudian melarikan diri. Tapi pada akhirnya berhasil ditangkap kembali oleh Xiaoyan dan mereka langsung dibunuh. Saat ini, Komandan Yue Mei sebenarnya lupa terhadap Xiaoyan. Yang kemudian Xiaoyan mengatakan bahwa di masa lalu mereka pernah bertemu dan malahan Xiaoyan diburu oleh Komandan Yue Mei. Ucapan tersebut pada akhirnya membuat sang komandan teringat dengan sosok dari Xiaoyan. Komandan Yue Mei saat ini takut jika Xiaoyan melakukan balas dendam terhadap dirinya atas perbuatan masa lalu. Tapi Xiaoyan sudah melupakan hal itu. Selanjutnya Komandan Yue Mei memberitahu jika sebelumnya aliansi yang telah mengalami masalah yang besar. Namun Xiaoyan sebagai pimpinan malah tidak ada di tempat ini. Dan Yue Mei juga menceritakan bahwa di Pegunungan Hitam sekarang sedang ada penyerangan dari tiga sekte. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat dan bahkan membuat Ratu Medusa serta para ahli yang bergabung di aliansi Yan belum bisa mengatasi tiga sekte itu. Mendengar hal ini, Xiaoyan, Xian,
dan juga Yueme pun bergegas untuk menuju Pegunungan Hitam. Saat ini para tetua dari aliansi Yan sedang membuat strategi supaya mereka bisa mengalahkan Yan Luotian serta 3 tetua dari Lembah Mulan. Mereka berharap Xiaoyan segera kembali, karena jika ada Xiaoyan, maka kondisi mereka saat ini akan jauh lebih baik. Jika Xiaoyan tidak cepat datang, kemungkinan Kekaisaran Jiama dan juga klan ular akan lenyap dari tempat ini. Tidak lama kemudian terdapat sebuah serangan, dan lagi-lagi hal itu dilakukan oleh Yan Luotian. Walaupun masih terluka, Ratu Medusa saat ini memaksakan diri untuk melawan Yan Luotian. Namun Yan Luotian kemudian memanggil 3 tetua dari Lembah Mulan. Dan sebenarnya Tuan Hai Bodong ingin turun tangan membantu Ratu Medusa. Namun hal itu segera dicegah karena ditakutkan jika Tuan Hai Bodong turun dari tempat ini yang kemudian membantu Ratu Medusa, lalu dia terluka, maka tidak akan ada yang bisa menolongnya. Dan para ahli dari sekte lawan kemungkinan akan langsung melakukan serangan. 3 tetua Lembah Mulan dan juga Yan Luotian saat ini mulai bergantian melakukan serangan pada Ratu Ular Cantik. Sementara Ratu Medusa sendiri mengeluarkan kekuatan ularnya, namun kekuatan tersebut kalah dengan kekuatan singa milik 3 tetua Lembah Mulan. Sedangkan dari arah belakang, Yan Luotian telah menjerat Ratu Medusa. Hal ini membuat sang Ratu Ular Cantik itu tidak mampu bergerak. Dan untungnya Xiaoyan datang tepat waktu, hingga pada akhirnya dia bisa menyelamatkan Ratu Medusa yang hampir termakan oleh kekuatan 3 tetua Lembah Mulan. Mengetahui Ratu Medusa telah terluka, Xiaoyan pun kemudian memberikan pil penyembuh luka untuk sang Ratu Cantik ini. Dan mereka kali ini akan kembali melakukan pertarungan dengan Ratu Medusa melawan Yan Luotian, sedangkan Xiaoyan melawan 3 tetua Lembah Mulan. Kali ini 3 tetua Lembah Mulan itu sangat meremehkan Xiaoyan yang hanya berada di tahap Douhuang. Pada akhirnya pertempuran pun dimulai dan mereka pun mengeluarkan kekuatan masing-masing. Xiaoyan mulai menyadari bahwa 3 tetua Lembah Mulan sebenarnya telah menggabungkan kekuatan yang setara tahap Douzong. Xiaoyan kemudian mulai menganalisa teknik yang digunakan oleh 3 tetua Lembah Mulan. Dan dengan cepat, Xiaoyan pun bisa memahami bahwa mereka bertiga sebenarnya telah menggunakan mantra penggabung kekuatan. Detik berikutnya Yan Luotian menyuruh supaya 3 tetua Lembah Mulan dengan cepat menghabisi nyawa dari Xiaoyan, karena dirinya saat ini sudah cukup kewalahan menghadapi kekuatan dari Ratu Medusa. Dan selanjutnya Xiaoyan pun mengeluarkan kekuatan 3000 petir miliknya. Kekuatannya saat ini sudah di-upgrade dan Xiaoyan dengan cepat berubah menjadi 3 orang. Para tetua Lembah Mulan cukup kesulitan untuk menemukan tubuh asli dari Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan pun mengeluarkan ledakan oktan, hingga hal itu membuat salah satu dari 3 tetua Lembah Mulan jatuh tersungkur ke tanah dan tidak sadarkan diri. Saat Xiaoyan bersiap untuk melakukan perlawanan terhadap tetua Sito dan juga Cutou dari Lembah Mulan, tiba-tiba saja muncul seorang wanita racun yang ternyata wanita ini merupakan ketua dari sektor racun. Padahal sebelumnya wanita tersebut telah dikabarkan sedang melakukan penyembuhan terhadap luka-lukanya. Namun kenapa saat ini dirinya tiba-tiba muncul? Gadis racun itu pun cukup kecewa dengan tetua dari Lembah Mulan, yang kemudian gadis racun itu meminta supaya tetua dari Lembah Mulan kembali pada barisan dan tidak perlu melanjutkan pertarungan ini. Gadis racun itu pun sekarang akan melawan Ratu Medusa, sedangkan Yan Luotian akan melawan Xiaoyan. Namun ketika gadis racun itu melihat wajah dari Xiaoyan, hal itu membuatnya sangat kaget, karena lagi-lagi dirinya harus berhadapan dengan Xiaoyan. Dan gadis racun itu mengetahui jika Xiaoyan adalah orang yang dicari oleh Aula Jiwa.
Ratu Medusa saat ini sedikit tidak yakin untuk bisa melawan kekuatan dari ketua sekte racun. Sebelum melakukan pertarungan, ketua sekte racun itu pun menyuruh Ratu Medusa untuk menyerah saja dan dia akan diberikan tempat tinggal yang layak. Namun sang Ratu Medusa menolaknya. Sementara Xiaoyan kali ini merasa tidak asing dengan ketua sekte racun itu. Pertarungan pun pada akhirnya dimulai. Yan Luotian ingin menangkap Xiaoyan karena dia ingin mempelajari teknik pergerakan yang sangat cepat yang dimiliki Xiaoyan saat ini. Xiaoyan kemudian mulai melakukan jurus segel pembuka gunung yang diarahkan pada Yan Luotian. Walaupun Yan Luotian telah membuat pertahanan yang cukup kuat, namun kekuatannya masih kalah dengan Xiaoyan. Namun Yan Luotian tidak menyerah dan dia masih kembali bangkit akan melakukan perlawanan pada Xiaoyan. Yan Luotian pun terus melakukan penyerangan, namun ternyata ada sesuatu yang cukup mengejutkan karena yang dilawan Yan Luotian saat ini bukan tubuh asli dari Xiaoyan. Dirinya telah kembali menggunakan teknik 3000 petir, dan tidak lama kemudian tubuh asli dari Xiaoyan pun muncul yang di tangannya sudah memegang api teratai amarah Buddha. Detik berikutnya Xiaoyan pun melemparkan api teratai amarah Buddha pada Yan Luotian. Hal ini menimbulkan ledakan yang sangat besar dan membuat banyak orang cukup ngeri dengan kekuatan Xiaoyan. Selanjutnya Tuan Hai Bodong mendekati Xiaoyan dan dia pun bertanya apakah Xiaoyan baik-baik saja. Karena saat ini Xiaoyan terlihat cukup kelelahan akibat mengeluarkan energi yang besar demi bisa membuat api teratai amarah Buddha. Hai Bodong juga bertanya apakah Yan Luotian sudah mati. Namun Xiaoyan mengatakan dengan kekuatan api teratai amarah Buddhanya kali ini untuk membuat Yan Luotian mati kemungkinan cukup sulit, namun dia pasti terluka parah. Xiaoyan kemudian meminta supaya Tuan Hai Bodong segera kembali ke benteng untuk melakukan penjagaan. Sedangkan Xiaoyan sendiri akan membantu Ratu Medusa melawan ketua sekte racun. Ketika ketua sekte racun itu sedang lengah, Ratu Medusa pun langsung memberikan tinjuan hingga pada akhirnya membuat cadar yang digunakan oleh ketua sekte racun itu pun terbuka dan juga lepas. Hal tersebut membuat Xiaoyan mengetahui jika sebenarnya ketua sekte racun adalah Xiao Yixian. Yang kali ini Xiao Yixian telah banyak berubah dan dia merasa bahwa dirinya adalah seseorang pembawa bencana bagi orang lain. Karena setiap dia dekat dengan seseorang, maka orang tersebut akan segera mati. Hal ini dikarenakan tubuh racunnya. Ketika mengingat hal itu, membuat Xiao Yixian sangat bersedih. Detik berikutnya, Xiao Yixian membuat gas beracun yang benar-benar besar, dan dia mengurung diri di dalam gas beracun itu sambil menangis. Namun detik berikutnya, Xiaoyan pun nekat masuk ke dalam gas beracun milik Xiao Yixian, yang kemudian dia berkata pada Xiao Yixian bahwa hingga detik ini Xiaoyan masih menganggap Xiao Yixian sebagai temannya. Xiaoyan juga menyuruh supaya Xiao Yixian tidak putus asa karena tubuh racunnya ini yang merasa tidak bisa disembuhkan. Walaupun Xiao Yixian telah berkali-kali mencoba, namun dia tetap gagal. Tapi Xiaoyan masih memiliki keyakinan bahwa dia bisa memberikan pertolongan pada Xiao Yixian. Meski tidak mampu menyembuhkannya, Xiaoyan memiliki cara untuk mengendalikan tubuh racun ini sepenuhnya. Tiba-tiba saja Cailin terbatuk karena dia sudah terinfeksi oleh tubuh racun milik Xiao Yixian. Hal ini membuat Xiaoyan cukup khawatir. Namun Ratu Medusa merasa bahwa dia tidak apa-apa dan masih bisa melanjutkan pertarungan ini melawan Xiao Yixian. Namun Xiaoyan melarangnya, yang kemudian Xiao Yixian menarik racun dari dalam tubuh Ratu Medusa. Karena merasa Xiaoyan bisa membantu dirinya untuk mengendalikan tubuh racun, Xiao Yixian saat ini menarik semua orang yang telah melakukan penyerangan terhadap kekaisaran Jiama ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya?
Mungkinkah Xiaoyan benar-benar mampu memberikan bantuan terhadap Xiao Yixian untuk mengendalikan tubuh racun yang selama ini sudah banyak merenggut nyawa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.